Kanjeng Jatuh Kafi atau Syekh Nurjati Syekh Idovi Mahdi. Kali ini saya Abu Sukma Sadang akan menerangkan sekelumit sejarah Syekh Nurjati. Syekh Nurjati dikenal sebagai tokoh perintis dakwah Islam di wilayah Cirebon. Beliau menggunakan nama Syekh Nurjati pada saat berdakwah di Giri Amparan Jati yang lebih terkenal dengan nama Gunung Jati, sebuah bukit kecil dari dua bukit yang berjarak kurang lebih 5 km sebelah utara kota Cirebon. Tempatnya di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Sebelum Syekh Nurjati dikenal dengan nama Syekh Jatuh Kafi atau Maulana Idovi Mahdi. Secara kronologis singkat, Syekh Nurjati lahir di Semenanjung, Malaka. Setelah berusia dewasa muda pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Syekh Nurjati pergi ke Baghdad dan menemukan jodohnya dengan Syarifah Halimah serta mempunyai putra-putri dari Baghdad. Beliau pergi berdakwah sampai di Pesambangan, bagian dari negara Singapura, sekarang desa Bertas Singa, Kabupaten Cirebon. Beliau wafat makamkan di Amparan Jati. Cerita tentang Syekh Nurjati dijumpai dari naskah-naskah tradisi Cirebon yang merupakan bukti sekunder. Naskah-naskah tersebut berbentuk prosa, diantaranya cerita Purwa Caruban, Nagari, Babat Tanah Sunda, dan sejarah Cirebon, serta naskah yang berbentuk tembang, diantaranya Cara Berkanda, Babat Cirebon, Babat Cirebon, terbitan SJ Hadi Sucipto, Wawancara Sunan Gunung Jati, naskah Mertasinga, naskah Kuningan, dan naskah Pulau Saren. Dari sekian banyak naskah, hanya naskah Babat Cirebon yang terbit beranda saja yang tidak memuat tentang Syekh Nurjati. Sedangkan naskah tertua yang menulis tentang Syekh Nurjati dibuat oleh Arya Charbon pada tahun 1706 Masehi. Syekh Nurjati di tempat kelahiran Melaka pertengahan abad ke-14. Syekh Nurjati ketika lahir dikenal dengan nama Syekh Datuk Kafi, putra dari Syekh Datuk Ahmad, seorang ulama besar. Syekh Datuk Ahmad putra dari Maulana Isya, yang juga seorang tokoh agama yang berpengaruh pada zamannya. Syekh Datuk Ahmad mempunyai adik yang bernama Syekh Datuk Soleh, ayahanda dari Syekh Siti Jenar atau Abdul Jalil. Syekh Datuk Kafi adalah saudara sepupu dari Syekh Siti Jenar. Maulana Isa adalah putra dari Abdul Qadir Kailani. Abdul Qadir Kailani adalah putra dari Amir Abdullah Kainuddin, keturunan Nabi Muhammad SAW, generasi ke-17 dari jalur Zainal Abidin. Syekh Datuk Kafi memiliki kedua orang adik, yaitu Syekh Bayanullah yang mempunyai pondok di Mekah, yang kemudian mengikuti jejak kakaknya berdakwah di wilayah Cirebon, serta seorang adik wanita yang menikah dengan Raja Upih Malaka. Buah dari perkawinan tersebut lahirlah seorang putri yang kelak menikah dengan Dipati Unus dari Demak. Syekh Nurjati pergi berdakwah ke Pesambangan, perkampungan yang berdekatan dengan pelabuhan Muara Jati disebut Pesambangan. Diceritakan dan dalam cerita Purwa Caruban Nagari, dalam sejarah Banten, juga dalam naskah Mertasinga, bahwa Syekh Nurjati atau Syekh Idovi Mahdi atau Syekh Datuk Kafi mendarat di Muara Jati. Setelah mendarat Syekh Kuro dan rombongan, Syekh Nurjati beserta rombongan dari Baghdad sebanyak 10 orang dan 2 orang perempuan tiba di Muara Jati. Rombongan ini diterima oleh penguasa pelabuhan Muara Jati, Ki Gedeng Tapa, Ki atau Ki Mangkubumi Jumanjan Jati, sekitar tahun 1420 Masehi.
Syekh Nurjati mendapat izin dari Ki Gedeng Tapa atau untuk bermukim di daerah Pesambangan di sebuah bukit kecil yang bernama Giri Ambaran Jati. Di tempat baru tersebut, Syekh Nurjati giat berdakwah sebagai dai, mengajarkan masyarakat untuk mengenal dan memeluk agama Islam. Setelah mendengar tentang agama baru itu, orang-orang berdatangan dan menyarankan diri masuk Islam dengan tulus dan ikhlas. Semakin hari, semakin banyak orang yang menjadi pengikut Syekh Nurjati. Dalam interaksinya dengan masyarakat sekitar, akhirnya Syekh Nurjati menikah dengan Hadijah. Hadijah adalah cucu Haji Purwa Galuh, Raden Bratalegawa, orang pertama yang pergi berhaji dari Jawa Barat yang saat itu masih bernama Kerajaan Galuh. Janda dari seorang saudagar kaya raya yang berasal dari Hadramaut. Dengan pria tersebut, Hadijah tidak dikaruniai putra. Namun setelah pria tersebut meninggal dunia, Hadijah memperoleh seluruh harta warisan dari suaminya. Setelah suaminya meninggal dunia, Hadijah beserta kedua orang tuanya pulang ke kerajaan Galuh dan menetap di Dukuh Pesambangan. Serta warisan tersebut digunakan Hadijah bersama suami barunya yaitu Syekh Nurjati untuk membangun sebuah pondok yang bernama Pesambangan Jati. Pernikahan Syekh Nurjati dengan Hadijah dikaruniai seorang putri yang bernama Nyai Ageng Muara, yang kelak menikah dengan Ki Gede Kerangkeng. Kerangkeng sekarang merupakan nama sebuah kecamatan di Kabupaten Indramayu. Pondok pesantren Pesambangan Jati adalah pondok pesantren tertua di wilayah Cirebon. Saat itu masih bernama Nagari Singapura dan pondok pesantren tertua kedua se-Jawa Barat. Saat itu masih bernama Kerajaan Galuh. Setelah pondok pesantren Kuro di Karawang yang didirikan oleh Syekh Kuro adalah saudara sepupu Syarifah Halimah. Syekh Kuro adalah putra dari Dia Kirana dan Syekh Yusuf Sidik, Wali Malaka. Sedangkan Dia Kirana adalah putri Iman Jamaluddin Al-Husain dari Kamboja, kakek Syarifah Halimah. Pangeran Walang Sungsang dan Nyimas Ratu Rara Santang datang ke Amparan Jati di kampung Pesambangan. Syekh Nurjati melakukan dakwah Islam karena menggunakan cara yang bijaksana dan penuh hikmat dalam mengajarkan agama Islam, maka dalam waktu relatif singkat pengikutnya semakin banyak. Hingga akhirnya Paguron kedatangan Pangeran Walang Sungsang beserta istrinya Nyi Indang Gelis atau Endang Ayu dan adiknya Nyimas Ratu Rara Santang yang bermaksud ingin mempelajari agama Islam. Mereka adalah cucu dari Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati. Dari jalur ibunya, kedatangan mereka ke Gunung Jati di samping melaksanakan perintah ibunya sebelum meninggal juga bermaksud sungkem kepada Eyang Ki Gedeng Tapa. Kepergian mereka ke Paguron Gunung Jati tanpa seizin ayahnya mereka, yaitu Eyang Prabu Siliwangi.